The Catobleps atau Catoblepes adalah Ethiopia, Afrika Sub-Sahara yang besar dan berbentuk seperti banteng yang wajahnya digantung ke bawah. Ketika diangkat dapat membunuh dengan tatapan atau dengan uap panas yang berbahaya. The Catobleps mungkin adalah catatan perjalanan yang aneh tentang Afrika. Kutipan sastra klasik Aelian on Animal 7-6 Trans Schoolfield Sejarah Alam Yunani C2ND-AD. Libya yaitu Afrika adalah induk dari sejumlah besar dan berbagai macam hewan liar, dan terlebih lagi tampaknya negara yang sama menghasilkan hewan yang disebut Catobleps. Dalam penampilannya adalah tentang ukurannya seekor sapi jantan tetapi memiliki ekspresi yang lebih suram karena alisnya tinggi dan berbulu. Dan mata mereka di bawah tidak besar seperti mata sapi, tetapi lebih sempit dan merah. Dan mereka tidak melihat lurus ke depan tetapi ke tanah. Itulah sebabnya mengapa disebut melihat ke bawah. Dan surai yang dimulai pada mahkota kepalanya dan menyerupai bulu kuda jatuh di atas dahinya menutupi wajahnya, yang membuatnya lebih menakutkan ketika seseorang bertemu dengannya. Dan surutnya memakan akar racun, melotot seperti banteng, ia segera gemetar dan mengangkat surainya. Dan ketika ini telah naik tegak dan bibir di sekitar mulutnya terbuka, ia keluar dari tenggorokannya yang berbau tajam dan berbau busuk, sehingga seluruh udara di atas terinfeksi. Dan hewan yang mendekat dan menghirupnya adalah Griffo licik menderita kehilangan suara mereka dan ditangkap dengan kejang-kejang yang fatal. Binatang buas ini sadar akan kekuatannya dan hewan-hewan lain juga mengetahuinya dan melarikan diri darinya sejauh mungkin. Pliny the Elder, Natural History 877 Trans Reham, Ensiklopedia Romawi C1STAD. Di Ethiopia Barat, Ethiopia, yaitu di Afrika Barat, ada mata air, Nigris, yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai sumber sungai Nil. Di lingkungannya ada seekor binatang bernama Catobleps. Dalam hal lain dari orang moderat ukuran dan tidak aktif dengan sisa anggota tubuhnya, hanya dengan kepala yang sangat berat yang dibawanya dengan susah payah. Selalu tergantung di tanah jika tidak mematikan bagi umat manusia, karena semua yang melihat matanya segera mati. Deskripsi. Dikatakan memiliki tubuh kerbau cape, kepalanya selalu mengarah ke bawah karena beratnya yang besar. Tatapan dan nafasnya bisa mengubah orang menjadi batu atau membunuh mereka. Catobleps sering dianggap didasarkan pada pertemuan kehidupan nyata dengan rusa kutub, sehingga beberapa kamus mengatakan bahwa kata itu identik dengan GNU. Ia juga dikenal sebagai Gorgon versi Afrika. Deskripsi kuno dan abad pertengahan. Pliny the Elder, Natural History 877, menggambarkan Catobleps sebagai makhluk berukuran sedang, lamban dengan kepala yang berat dan wajah yang selalu menoleh ke tanah. Dia pikir tatapannya seperti hanya basilisk, mematikan, membuat kepalanya sangat beruntung. Claudius Aelianus on the Nature of Animals 76 memberikan deskripsi yang lengkap. Makhluk itu adalah herbivora ukuran sedang, seukuran seekor sapi jantan domestik dengan surai berat, mata sipit, mata merah, punggung bersisik, dan alis berbulu lebat. Kepala itu begitu berat sehingga binatang itu hanya bisa melihat ke bawah. Dalam deskripsinya, tatapan binatang itu tidak mematikan, tetapi nafasnya beracun karena ia hanya memakan tumbuhan beracun. Literatur, Catobleps dijelaskan dalam The Notebooks of Leonardo da Vinci. Ditemukan di Ethiopia dekat sumber Nigri Capo. Itu bukan hewan yang sangat besar, lamban di semua bagiannya, dan kepalanya sangat besar sehingga membawanya dengan susah payah. Sedemikian bijaknya sehingga selalu terkulai ke tanah. Kalau tidak, itu akan menjadi hama yang hebat bagi manusia, karena siapapun yang memperbaiki matanya akan segera mati. Dalam The Temptation of Saint Anthony 1874, Gustav Flaubert menggambarkan sebagai seekor kerbau hitam dengan kepala babi, tergantung dekat tanah, bergabung dengan tubuhnya dengan leher tipis, panjang dan longgar seperti dikosongkan usus. Ia berkubang rata di tanah dan kakinya dibekap di bawah surai bulu-bulu besar yang menutupi wajahnya.
Dalam The Countess of Pembroke's Arcadia, The New Arcadia, sekitar 1670 hingga 1686, oleh Sir Philip Sidney, satria yang ditinggalkan, yang diperangi Amphilochus, memiliki seekor Ketoblaps di puncaknya. Jadi dia melewati pulau itu, membawa serta 2 saudara lelaki Anaxius, di mana dia menemukan satria yang ditinggalkan mengenakan pakaiannya sendiri. Sehitam kesedihan itu sendiri dapat melihat dirinya di kaca paling gelap. Ornamennya dengan warna yang sama, tetapi membentuk figur-figur gagak yang tampaknya melongo untuk bangkai. Hanya kendalinya yang ular, yang dengan halus membungkus diri mereka sendiri satu sama lain. Kepala mereka menyatu ke pipi dan bos dari bit, di mana mereka mungkin tampak menggigit kuda dan kuda. Saat dia berjudi, menggigit mereka dan membawa busa putih itu ditimbulkan oleh kemarahan beracun pertempuran. Impresanya adalah Ketoblaps yang begitu lama mati seperti bulan, yang dengannya simpati sangat alami menginginkan cahayanya. Kata itu menandakan bahwa bulan tidak menginginkan cahaya, tetapi binatang buas itu menginginkan cahaya bulan.